Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib menasihatkan kepada kita semua untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian marilah segenap kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana karena nikmatnya yang begitu besar kita bisa berkumpul di tempat ini ya, dalam hal melaksanakan kewajiban kita yang setiap pekan kita laksanakan, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan pengikut-pengikut beliau yang senantiasa mengikuti beliau dengan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penghinaan kepada Islam dan simbol-simbolnya hakikatnya adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia merupakan perbuatan kekufuran manakala dilakukan oleh seorang muslim. Maka dari itu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sedang melakukan perjalanan dalam ke peperangan Tabuk, maka salah seorang munafik melontarkan penghinaan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Saya tidak pernah melihat yang seperti qurra kita yang paling besar perutnya, paling dusta lisannya dan paling pengecut dalam menghadapi musuh." Maka kemudian Allah menurunkan firman-Nya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Maka kemudian katakanlah, apakah dengan Allah atau ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok atau mempermainkannya? Tidak usah minta maaf, karena sesungguhnya kamu telah kafir setelah beriman. Quran surat At-Taubah ayat 65-66. Renungkanlah wahai kaum muslimin, besarnya dosa pelecehan dan penghinaan terhadap Islam melalui ayat yang mulia ini. Seorang yang mengaku hanya bersenda gurau dan bermain-main dalam pelecehan saja telah menyebabkan kafir dan keluar dari agama Islam. Lantas bagaimana dengan keadaan orang-orang yang melecehkan agama Allah ini dengan bersungguh-sungguh untuk merendahkan dan menghinakan agama Allah? Demi Allah, orang seperti ini lebih berhak untuk mendapatkan kehinaan dan kerendahan, karena sejatinya orang yang menghina agama Allah berarti telah menghina pemilik agama itu, ya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa hari ini kita mendengar penghinaan, atau hari ini dunia Islam kembali tersakiti melalui lisan-lisan kotor tak bertanggung jawab dengan penghinaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah mengetahui bersama bahwasanya penghinaan Islam dan simbol-simbolnya telah terjadi untuk kesekian kalinya di negara India. Kali ini penghinaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dilakukan oleh seorang petinggi partai yang bernama Nupur Sarma dan Navin Kumar Jindal. Penghinaan ini tentu saja selain telah memicu kemarahan kaum muslimin di India secara khusus, ini pun juga menyakiti seluruh umat Islam di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala, maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la yalunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbaru qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak akan henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Maka mereka menyukai apa yang menyusahkanmu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya." Quran Surat Ali Imran ayat 118. Oleh karena itu, mari menyatukan persepsi dan sikap kita menghadapi pelecehan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai hanya diam dan menjadi penonton kemudian berakhir menjadi penyesalan di kemudian hari. Maka kita harus bersikap dalam menghadapi hal ini. Yang pertama, sikap kita adalah kita mengecam keras dan mengutuk penghinaan terhadap Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berkali-kali dilakukan oleh kaum kufar yang sangat berpotensi mengancam perdamaian dunia. Bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal ladzina yu'duna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina." Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 57. Sesungguhnya yang kedua, meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menyampaikan protes keras dan memberi peringatan kepada pemerintah India untuk menjaga ketertiban umum dan stabilitas internasional dengan tidak membiarkan penghinaan ini hingga berkali-kali. Kemudian yang ketiga, menyerukan kepada segenap kaum muslimin untuk lebih memperkuat persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah demi menjaga kehormatan Islam dan kaum muslimin. Jangan justru hanya diam dengan penghinaan kepada agama Islam. Bersikaplah, berbuatlah, tunjukkan ghirah, tunjukkan bahwa kecemburuan kita terhadap agama Allah dan Rasulnya. Setidaknya ada tanda keimanan dalam hati kita. Maka jagalah ukhuwah, kemuruah dan kehormatan Islam dimanapun kita berada dan sebagai apapun kita di tengah masyarakat. Keempat, menyerukan kepada segenap kaum muslimin untuk semakin memantapkan cinta dan pembelaan kepada Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semakin mengintensifkan pembelajaran tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu peri kehidupan Rasulullah yang penuh pesona dan uswah hasanah. Kita sangat khawatir apabila penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini justru disebabkan karena jauhnya kita dari teladan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semakin jauh dari mengenal syariat Islam yang berimbas kepada lemahnya nilai-nilai kebajikan di tengah masyarakat dan merebaknya keburukan kepada pemeluknya atau kepada Islam dan simbol-simbolnya. Yang kelima, menyerukan kepada kaum muslimin untuk menjaga dan menahan diri dari tindakan yang dapat semakin memberi dampak negatif bagi umat Islam. Maka berhati-hatilah dalam masalah ini. Jangan sampai semangat membela agama kita justru melahirkan sikap kontraproduktif dengan nilai-nilai keislaman yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat tidak baik apabila kita hendak membela kehormatan Rasulullah dengan melakukan hal-hal yang justru dilarang oleh beliau, seperti pengerusakan, demonstrasi anarkis dan lain sebagainya. Maka berhati-hatilah terhadap tipu daya syaitan dari kalangan jin dan manusia yang senantiasa meniupkan subhat dan hoaks yang mengerukkan pandangan kita. Maka karena itu, demi Allah, masyarakat Islam ini sebagaimana diibaratkan seperti daun kering, mudah dikumpulkan, susah diikat dan gampang dibakar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah sikap yang harus kita ambil ketika mendengarkan atau melihat Islam ataupun simbol-simbolnya dihina oleh kaum kafir. Barakallahu lakum
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syaruri anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung khutbah kedua ini kami mengingatkan sebagai khatib bahwasanya kita sedang berada di bulan haram, salah satu bulan haram yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara 4 bulan haram yang disebutkan oleh Allah dan nabinya, yaitu bulan Zulqa'dah. Maka kita diperintahkan di bulan tersebut untuk melakukan kebaikan dan juga meninggalkan maksiat. Sebagaimana kebaikan di dalamnya dilipat gandakan, maka begitu juga orang-orang yang melakukan maksiat di dalamnya, maka itu akan dilipat gandakan juga dosanya. Maka di bulan-bulan ini sampai nanti kemudian bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram, mari kita jaga diri kita untuk tetap senantiasa melakukan kebaikan dan juga berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana min amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna wa qiyamana wa sa'ira a'malina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'da'aka ya azizu ya qahhar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.